还有什么想说的？ Lalu Fan Xian berbicara serius. Kedatangannya saat ini ingin memintanya untuk mengambilkan dokumen di lemari nomor 534. Wang menjawab dokumen tersebut milik Tengzi yang sudah tewas. Fan Xian membenarkan hal itu dan yang membunuhnya adalah dirinya. Seketika Wang langsung terdiam dan bersedia memberikannya. Namun ia membutuhkan waktu beberapa hari dikarenakan banyak sekali dokumen yang ada. Apabila sudah ketemu, ia akan memberikannya. 明日麻烦你送来。王某明白。 Singkat cerita, Fan Xian kembali ke rumah dan mengabarkan kepada Tengzi bahwa dokumen yang ia pinta akan dicarikan terlebih dahulu oleh Wang. Butuh waktu beberapa hari untuk bisa menemukannya. Apabila sudah ketemu, ia akan memberikannya. Tengzi mengucapkan terima kasih. Sebagai gantinya, ia siap menerima perintah dari Fan Xian untuk membunuh seseorang. Seketika, Fan Xian terkejut karena dengan mudahnya ia berbicara seperti itu. Dan lagi pula, ia tidak ingin membunuh siapa-siapa. Tengzi terus mendesak dan meminta ia untuk mengatakan siapa saja yang dibenci oleh Fan Xian. Lalu ia siap membunuhnya, karena hanya itu yang bisa ia lakukan. Tetap saja, Fan Xian menolak karena ia tidak pernah sekalipun berpikir untuk membunuh, dan ia tidak memerlukan hal tersebut. Keesokan harinya, pagelaran puisi yang diadakan oleh Li Hong, yaitu keponakan sang raja, telah dipenuhi orang-orang yang menerima undangan darinya. Dengan santainya, Fan Xian masuk ke dalam dan mencari wanita yang waktu itu ia temui saat di kuil kemarin. Ia berharap bisa bertemu lagi dengannya. Namun sayang, ia tidak menemukannya di sana. 你还真敢来！ Di waktu bersamaan, pangeran kedua dari kerajaan Qing yang bernama Li Cheng membaca puisi dari buku yang terjual luas di pasar. Pengawalnya berkata puisi tersebut hasil ciptaan dari Fan Xian. Alhasil, Li Cheng sangat penasaran dan ingin bertemu dengannya. 他只做一首就可以获胜。 Kembali ke Fan Xian, di sana pagelaran puisi telah dimulai. Guo Bakun mulai membuat sebuah puisi dan setelah itu ia bacakan. Semua orang bertepuk tangan karena puisinya sangat bagus. Namun tidak dengan Fan Xian yang menghinanya dengan mengatakan puisi tersebut tidak memiliki perasaan dan tidak menyentuh hati. Lantas ia pun menulis sebuah puisi untuk menunjukkan bahwa miliknya yang terbaik. Semua orang seketika berkerumun melihatnya. Setelah selesai, orang-orang yang melihat puisi miliknya menjadi sangat takjub karena arti dari puisi miliknya sangat menyentuh hati, sampai-sampai mereka menganggap puisinya yang terbaik di ibu kota. Guo Bakun langsung terdiam melihatnya. Setelah itu, Fan Xian pergi dari sana dan hendak ke toilet. Namun tiba-tiba ia diserang oleh pengawal milik Li Cheng. Li Cheng lalu memanggilnya sambil memperkenalkan diri bahwa ia adalah pangeran kedua di kerajaan Qing. Di sana, Fan Xian tidak peduli siapa dirinya. Siapapun yang ingin menyerangnya, maka ia akan habisi. Seketika, pengawal milik Li Cheng mengarahkan pedang tepat ke lehernya. Namun tetap saja Fan Xian tidak gentar sedikit pun. Li Cheng meminta pengawalnya untuk berhenti. Ia tidak berniat membunuhnya, melainkan ingin bertemu dengannya saja. Dikarenakan puisi yang dibuat oleh Fan Xian sangatlah bagus, dan ia ingin berteman dengannya. 太子知道我今天在这儿见过殿下了。 Di waktu bersamaan, salah satu menteri membawa hasil puisi yang dibuat oleh Fan Xian kepada sang raja. Di sana ia pun membacakan isi puisi tersebut.
Sang raja yang mendengarkannya merasa takjub. Baru kali ini ia mendengarkan puisi yang sebagus itu selama hidupnya. 这诗是 Fan Xian yang hendak kembali tak sengaja bertemu dengan wanita ayam, seseorang yang ia sukai saat pertama kali bertemu. Mereka berdua pun tidak menyangka bisa bertemu kembali. Sesaat, Fan Xian membawanya bersembunyi karena pelayan hendak datang ke sana. Di sini, ia mengira Lin adalah anak pelayan yang sedang mencuri ayam. Di sana, Lin yang menutupi identitasnya mengiyakan perkataannya bahwa ia adalah anak dari pelayan. Lalu, Lin bertanya kenapa bisa ia berada di tempat itu. Fan Xian lalu berbohong dan mengatakan ia adalah pendampingnya Guo Bakun untuk mendatangi acara pagelaran puisi. Sesaat, Lin bertanya apakah Fan Xian juga berada di sana karena ia ingin bertemu dengannya, tanpa ia tahu bahwa orang yang ia cari tepat di hadapannya. Fan Xian lalu memegang tangan Lin dan hendak membawanya untuk bertemu dengan Fan Xian. Lalu ia pun menunjuk Tengzi sebagai Fan Xian. Melihatnya di sana, Lin merasa orang itu memiliki sifat yang sangat dingin. Fan Xian sesaat bertanya siapa namanya, namun Lin tidak menjawab dan pergi begitu saja. Singkat cerita, Wang mendatangi rumah Fan Xian lewat belakang. Karena ia tolol, kakinya pun tersandung. Kedatangannya ke sana ingin memberikan dokumen yang dipinta oleh Fan Xian. Sebelum pergi, ia sempat-sempatnya mengambil kue di atas meja. 您慢慢的看，我呢，回来，这走正门儿。 Setelah itu, Fan Xian membaca isi dokumen tersebut dan ia pun sangat terkejut. Tengzi yang melihat dokumen itu lalu memintanya, namun Fan Xian tidak mau memberikan. Mereka pun terlibat perkelahian singkat dan akhirnya berhasil didapatkan oleh Tengzi. Lalu tiba-tiba ia terdiam setelah membacanya dan ia pun ingin pergi untuk balas dendam. Fan Xian meminta ia untuk tetap tenang, namun Tengzi yang terbakar amarah tidak memperdulikannya dan meninggalkan tempat tersebut. Ruo datang ke sana dan bertanya apa yang terjadi. Fan Xian menunjukkan dokumen tersebut yang ternyata istrinya Tengzi yang sedang mengandung telah dibunuh. Orang yang membunuhnya adalah Guo Bakun. Kini, Tengzi hendak pergi untuk balas dendam. Saat berada di luar, Tengzi tak sengaja bertemu dengan Lin. Karena Lin mengira ia adalah Fan Xian, ia pun menyapanya. Namun Tengzi terus saja berjalan tanpa menghiraukan sapaannya. Fan Xian lalu berencana menemui Guo Bakun nanti malam. Ruo sempat melarang karena Guo Bakun pengikut setia dari putra mahkota. Fan Xian tidak peduli, ia tidak mungkin diam saja saat melihat temannya menderita. Sementara Lin meminta Melati untuk mengikuti aktivitas yang dilakukan oleh Fan Xian. Ia ingin tahu apa saja yang biasa ia lakukan. Di sini mereka masih mengira Tengzi adalah Fan Xian. Di malam harinya, semua orang merayakan festival kembang api setiap setahun sekali. Dan terdapat wanita yang selalu diagungkan oleh semua orang. Setiap festival kembang api dirayakan, baik wanita ataupun pria sangat menyukainya. Lalu wanita tersebut berjalan menghampiri Li Hong untuk memberikan salam karena ia adalah keponakan sang raja. Wanita itu bernama Lily. Lalu ia merasa beruntung bisa bertemu dengan Fan Xian, seseorang yang menulis puisi yang sangat indah dan menjadi viral di ibu kota. Lily lalu mengajaknya mengobrol sebentar supaya ia bisa lebih dekat dengannya. Saat sedang minum bersama, tiba-tiba Lily pingsan di tempat yang ternyata Fan Xian sudah menaruh obat tidur di minumannya.
Ia pun membawanya ke atas tempat tidur dan sedikit membuka bajunya. Di sini ia seperti merencanakan sesuatu hal. Tidak hanya itu, di saat ia keluar, pintu tersebut ia ukur menggunakan tangan supaya terdapat celah di pintu itu. Setelah ia pergi, Lily sesaat terbangun. Ternyata ia sudah tahu minuman tadi ditaruh obat tidur oleh Fan Xian. Pelayannya datang ke sana dan berniat mengikuti Fan Xian dari belakang. Namun hal itu dilarang oleh Lily dan meminta pelayannya untuk tidak mengungkap identitas mereka yang sebenarnya. Sementara itu, Teng Zi mengikuti Guo Bakun yang diantar pulang oleh pasukannya. Di saat ia hendak melancarkan aksinya, Fan Xian segera datang untuk menghentikan. Sambil berkata, Teng Zi tidak bisa membunuh Guo Bakun begitu saja. Mereka harus mencari informasi yang lengkap sebelum bertindak. Fan Xian memiliki firasat bahwa Guo Bakun bukanlah pelakunya. Mengingat Guo Bakun sangat pengecut dan tidak pandai bela diri, kemungkinan dokumen yang diserahkan oleh Wang kepada mereka adalah yang palsu. Sementara itu, Guo Bakun yang telah sadar dari tidurnya melihat pasukannya tidak berada di sana dan tiba-tiba menghilang. Karena suasana gelap, ia pun ketakutan. Fan Xian lalu menyekapnya menggunakan karung dan menghajarnya habis-habisan. Di sana, Guo Bakun sadar yang menghajarnya ini adalah Fan Xian. Lantas ia bertanya mengapa memukulnya. Fan Xian yang terus memukul lalu bertanya kenapa ia membunuh istrinya Teng Zi. Guo Bakun justru mengaku tidak mengenal Teng Zi, apalagi istrinya. Fan Xian terus menyuruhnya mengaku, namun tetap saja ia tidak mengenal Teng Zi dan tidak pernah melakukan pembunuhan. Akhirnya Guo Bakun pingsan di tempat. Teng Zi yang mendengarkan percakapan mereka akhirnya sadar. Pihak lembaga penyelidik memang telah memalsukan dokumen tersebut dan mengkambing hitamkan Guo Bakun sebagai pembunuhnya. Di saat hendak kembali, Wang datang menemui mereka. Ia pun terkejut melihat Teng Zi masih hidup. Fan Xian bertanya kenapa ia memalsukan dokumen tersebut. Wang menjawab, setelah mengetahui Teng Zi telah mati, ia sengaja memalsukannya agar seakan-akan istrinya Teng Zi telah mati. Ia melakukan itu karena Teng Zi adalah buronan kerajaan dan pastinya istrinya itu juga dalam bahaya. Sebenarnya, istrinya tersebut masih hidup dan berada di luar ibu kota. Wang lalu mengantar mereka ke sana. Akhirnya, ia berhasil bertemu. Istrinya begitu sangat senang melihatnya. Sang istri saat ini telah melahirkan dan menunjukkan anak mereka yang baik-baik saja. Fan Xian bertanya kenapa ia membantu Teng Zi. Wang menjawab Teng Zi adalah bagian dari lembaga penyelidik. Tentu saja ia akan membantunya. Tak lama kemudian, Teng Zi keluar dan bertanya apa yang akan dilakukan mengenai masalah Guo Bakun saat ini. Ia yakin Guo Bakun tidak akan diam karena dihajar olehnya. Fan Xian menjawab ia sengaja melakukan itu agar namanya jelek dan tersebar di ibu kota. Dengan begitu, ia tidak akan dinikahkan oleh sang raja. Karena saat ini ia sudah menyukai wanita lain. Hanya dengan wanita itulah baru ia mau akan menikah. Setelah itu, Fan Xian kembali dan melihat pintu itu telah tertutup. Padahal sebelum ditinggal, ia sudah membukanya sedikit. Ia pun melihat Lily masih tertidur. Fan Xian lalu mengecek nadinya sambil berkata ia sudah tahu Lily sudah bangun sedari tadi. Karena sudah ketahuan, Lily langsung bangun dan bertanya apa yang ia lakukan di tengah malam seperti ini. Fan Xian balik bertanya siapa ia sebenarnya.
Karena masing-masing dari mereka tidak ada yang mau menjawab, mereka pun saling menjaga rahasia masing-masing. Fan Xian berkata ia sengaja melakukan ini kepada Lily supaya nama baiknya menjadi jelek di ibu kota. Mendengarkan hal itu, Lily bersedia membantunya dan ia akan bercerita ke semua orang kalau ia telah bercinta dengan Fan Xian semalaman. Keesokan harinya, Guo Bakun terluka parah. Sekujur tubuhnya dibalut perban layaknya zombie. Sang ayah bertanya siapa pelakunya. Guo Bakun menjawab pelakunya adalah Fan Xian. Mendengarkan hal tersebut, sang ayah telah menyewa pengacara di sana. Dan ia meminta pengacaranya itu harus membuat Fan Xian dihukum seberat-beratnya. 去找个京都名状，贺某入京前也曾做过状元。作史，作。 Di waktu bersamaan, Liu, ibu tirinya itu, meminta Fan Xian untuk segera kembali ke rumah nenek karena Fan Xian saat ini telah menjadi buronan dan hendak ditangkap. Ditambah lagi, Guo Bakun merupakan bawahan dari putra mahkota. Dan pastinya nyawa Fan Xian dalam bahaya. Di sana Fan Xian menjawab, ia memang sengaja melakukan semuanya ini agar ia tidak dinikahkan oleh sang raja. Fan Zi datang ke sana dan melapor kalau pasukan dari pihak pengadilan telah datang untuk menangkapnya. Akhirnya ia pun dibawa oleh pihak pengadilan. Bukannya malu, ia justru senang dan melambaikan tangannya ke warga yang sedang berkerumun. Lalu, saat di persidangan, hakim mengatakan bahwa Fan Xian bersalah karena telah memukul Guo Bakun. Fan Xian seketika langsung berakting dan berpura-pura tidak tahu bahwa orang seperti zombie di sana adalah Guo Bakun. Ia pun menyangkal tuduhan tersebut. Pengacara milik Guo Bakun tetap menuduh Fan Xian pelakunya karena Guo Bakun sendiri yang mengatakan itu ulah darinya. Fan Xian kembali mengatakan penjahat mana yang memukul seseorang lalu mengungkap identitasnya sendiri. Hakim membenarkan perkataannya dan merasa masuk akal atas apa yang ia ucapkan. Lantas, hakim bertanya kemana saja ia semalam. Fan Xian sambil berbisik mengatakan ia pergi ke festival kembang api bersama keponakan sang raja, yaitu Li Hong. Setelah itu ia bertemu dengan wanita yang diagungkan, yaitu Lily, dan bercinta semalaman dengannya. Untuk membuktikan semua omongannya, hakim meminta untuk memanggil Li Hong bersama Lily. Singkatnya, kedua orang itu dipanggil. Di sana Li Hong bersaksi bahwa ia memang bersama dengan Fan Xian dari jam 11 sampai jam 1 malam. Lily juga mengaku dari jam 1 malam ia satu kamar dengan Fan Xian dan bercinta dengannya hingga pagi. Mendengarkan jawaban mereka, hakim akhirnya memutuskan Fan Xian tidak terbukti bersalah. Tak lama kemudian, putra mahkota datang ke sana, lengkap dengan pasukannya. Sontak, mereka semua pun terkejut dan segera sujud memberikan hormat kepada putra mahkota kerajaan, kecuali Fan Xian yang tidak melakukan itu. Putra mahkota ini bernama Luqman. Kedatangannya saat ini untuk menyelesaikan masalah yang terjadi kepada Guo Bakun yang merupakan bawahannya. Semua orang menjadi takut akan kedatangannya, begitu juga dengan hakim di sana. Sekujur tubuhnya bergegar saat duduk bersebelahan dengan Luqman. Lalu Luqman meminta masalah ini harus diusut tuntas dan para saksi yang membela Fan Xian harus diinterogasi terlebih dahulu. Alhasil, kedua tangan Lily dijepit menggunakan bambu agar ia mengaku bahwa Fan Xian tidak tidur dengannya semalam. Lalu tiba-tiba Li Cheng, pangeran kedua, datang ke sana. Li Cheng adalah kakaknya Luqman. Namun karena Luqman terpilih menjadi penerus raja, ia pun dinobatkan sebagai putra mahkota. Kedatangan Li Cheng saat ini untuk melihat masalah yang terjadi. Hakim lalu menyuruh pengawal menyiksa Lily. Namun tetap saja Lily mengaku bahwa ia bersama dengan Fan Xian satu kamar tadi malam. Li Cheng menghentikannya dan berkata, Lily bukanlah tersangka.
yang harus disiksa. Ia merupakan saksi. Sontak, hakim ketakutan dan segera menghentikannya. Di sini, Li Cheng ingin membantu Fan Xian supaya terlepas dari tuduhan. Tak lama kemudian, pengawal membawa seseorang yang tak lain adalah Teng Zi, dan ia berhasil ditangkap oleh Lukman. Di sana Lukman menjelaskan bahwa Fan Xian sudah membunuh Teng Zi. Namun kenapa sekarang ia masih hidup? Secara tidak langsung, Fan Xian menutupi kematian Teng Zi dan membohongi sang raja. Fan Xian lalu mengatakan masalah yang terjadi saat ini adalah siapa yang memukul Guo Bakun, dan ia sadar Lukman, putra mahkota, ingin menuduhnya sebagai pelaku dan bersikeras menghukumnya dikarenakan ia hendak dinikahkan dengan putri kerajaan oleh sang raja. Dengan begitu, Fan Xian bisa mewarisi toko Neiku milik ibunya itu. Fan Xian secara lantang mengatakan apakah putra mahkota tidak suka kalau ia mewarisi toko tersebut. Seketika, Lukman menjadi marah dan meminta hakim untuk segera menghukumnya. Tak lama kemudian, Kasim kerajaan datang ke sana untuk membacakan titah sang raja. Yang intinya, sang raja sudah tahu bahwa Teng Zi belumlah mati. Masalah hukumannya dan masalah yang terjadi saat ini hanya hakim yang boleh memutuskannya. Lukman bersama Li Cheng dipinta untuk tidak usah ikut campur dan kembali ke rumah masing-masing. 范闲茂